Silakan anak sekalian mengawali kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya. Sebelum kita lanjut ke ibu guru absen dulu. Ada yang sudah masuk? Semua masuk. Sebelum kita lanjut kegiatan kita di siang hari ini, silakan ketua kelas pimpin pembinaan berdoa dulu. Marilah kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'amirana tatawqani wa natatawqana bi qulubina ila yaumiddin wa an tansurana wa tabtala alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta al-Fatihah. Baiklah anak sekalian, alhamdulillah ya pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar kita seperti biasa. Silakan duduknya yang rapi, yang masih merasa belum rapi, tolong duduknya yang rapi ya. Rapi dari segi duduk, pakaian juga tolong dirapikan. Yang laki juga begitu ya. Oke, masih semangat belajar? SMP Islam Negeri Kalimantan Timur. Be brave, be smart, Allah Akbar. Tetap semangat ya anakku. Ya. Baiklah, untuk hari ini alhamdulillah sekali lagi kita bisa masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan kegiatan belajar mengajar kita seperti kemarin. Pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang materi kita kemarin. Coba diulang yang mana tiap hari. Iklan, slogan, dan poster. Materi kita di bab 2 kemarin tentang iklan, slogan, dan poster. Dan hari ini kita masuk ke bab yang selanjutnya atau bab yang ketiga, yaitu tentang teks eksposisi. Apakah anak-anakku pernah mendengar kata eksposisi? Pernah mendengar? Apa itu eksposisi, Marsha? Teks yang memaparkan suatu keadaan sebenarnya. Oh iya, teks yang memaparkan suatu keadaan dengan sebenar-benarnya. Secara tidak langsung bisa sudah masuk sebagai pengertian dari teks eksposisi. Adapun KD ya, KD yang akan kita pelajari sekarang ini adalah terkait dengan mengidentifikasi unsur teks eksposisi. Kebetulan bagi lampu anak-anak silakan perhatikan buku tulis, meja sudah ibu tempel. KD-nya adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks eksposisi dan menyimpulkan teks eksposisi secara tepat. Itu KD-nya. Kemudian tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengikuti pembelajaran, anak-anakku harus bisa menguraikan pengertian teks eksposisi, unsur-unsurnya, bahkan pola pengembangannya. Selain itu, anak-anakku juga diharapkan harus bisa menyimpulkan isi dari teks eksposisi yang kalian akan baca. Itu untuk tujuan pembelajarannya ya. Kemudian kita masuk ke pengertian teks eksposisi.
seperti yang dijelaskan sama temennya tadi, bahwa teks eksposisi itu adalah paragraf atau karangan yang di dalamnya terkandung informasi yang bersifat pengetahuan secara singkat, padat, dan jelas. Itu pemaparan dari teks eksposisi. Bisa diulang? Teks eksposisi adalah sebuah karangan atau paragraf yang di dalamnya memuat informasi berupa pengetahuan secara singkat, padat, dan jelas. Itu pengertian dari teks eksposisi. Kemudian untuk ciri-cirinya. Ciri-ciri dari teks eksposisi itu yang pertama benar-benar terjadi atau sesuatu yang diberitakan misalnya, atau karangan itu benar-benar kejadiannya, peristiwanya benar-benar ada. Kemudian yang kedua, memiliki bukti. Misalnya kalau kita memberitakan sesuatu, otomatis nanti kita membutuhkan bukti atau data pendukung. Kemudian yang ketiga, ciri-cirinya itu menjelaskan jawaban dari suatu permasalahan. Menjelaskan jawaban dari suatu permasalahan. Misalnya di awal ada permasalahan dalam teks eksposisi itu. Nanti di paragraf berikutnya akan ada jawabannya. Itu termasuk ciri-ciri. Kemudian yang terakhir, mengarah pada suatu benda, orang, waktu, dan lain-lain, ataupun alam. Artinya yang diberitakan atau yang ditulis sebagai teks eksposisi itu boleh berupa benda, boleh berupa manusia, boleh berupa benda-benda alam lainnya. Itu yang bisa kita tulis sebagai teks eksposisi. Sampai sini dulu ada pertanyaannya? Zile, coba jelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 mewakili teman-teman menanyakan terkait dengan unsur-unsur teks eksposisi. Oh iya, terkait dengan unsur ya. Unsur-unsur pembangun di sini. Teman dari kelompok 4 sudah bertanya terkait dengan unsur pembangun teks eksposisi itu apa saja. Silahkan kalau kalian perhatikan unsur pembangun teks eksposisi. Artinya unsur ini jika salah satunya tidak ada maka tidak bisa terbentuk teks eksposisi itu. Dilil ya, itu namanya unsur. Ketika unsurnya itu ada 3, maka 3-3-nya harus termuat di sana. Ketika unsurnya itu ada 4, keempat-empatnya harus ada. Yang pertama, dengarkan. Unsur pembangun teks eksposisi itu yang pertama harus ada permasalahan dulu. Apa yang pertama? Harus ada permasalahan. Biasa dia di paragraf awal. Permasalahan. Permasalahan ini tentunya yang sifatnya fakta. Sehingga di dalam teks eksposisi itu ada fakta, ada juga opini. Kemudian setelah ada permasalahan, unsur yang kedua ada namanya argumentasi. Argumentasi ini namanya apa? Pendapat atau opini. Kemudian unsur yang terakhir itu namanya adalah rekomendasi. Sudah didengarkan? Rekomendasi. Rekomendasi itu berupa kritik, saran, ataupun pesan kepada pembaca itu. Bisa dipahami Dilil? Coba diulang. Yang pertama unsurnya apa? Atau bantu ya, ajarkan ulang. Permasalahan harus ada. Terus argumen atau opini. Terus yang terakhir rekomendasi. Biasanya di paragraf terakhir tempatnya ini. Saran ataupun kritik ataupun pesan-pesan yang mau penulis sampaikan kepada pembaca. Dari Pandu Dilil. Ada lagi mungkin sebelum Ibu lanjut pembagian LK atau kita menyimpulkan teks eksposisi. Sekarang kita menyimpulkan ya. Nah,
terkait dengan menyimpulkan, ada beberapa langkah yang perlu anak-anak perhatikan. Jika kita ingin menyimpulkan teks eksposisi, langkah yang pertama kita lakukan itu adalah membaca. Anak-anak jangan sampai malas dalam membaca. Ketika kita malas dalam membaca, maka kita tidak bisa menyimpulkan teks eksposisi itu. Baca teks eksposisi secara keseluruhan. Itu langkah pertama. Langkah menyimpulkan yang pertama. Langkah yang kedua itu menentukan kalimat utama. Kalimat utama itu kadang-kadang boleh dia berada di awal, boleh berada di akhir, paragraf, boleh berada di awal dan di akhir. Ada yang masih ingat mungkin kalau kalimat utamanya berada di awal, paragraf apa namanya itu? Paragraf apa? Masya, Nawali. Misalnya kalimat utamanya berada di awal, paragraf apa namanya? Induktif atau induktif? Deduktif. Jika kalimat utama itu berada di awal. Jika kalimat utama berada di akhir, jika berada di awal dan di akhir, campur. Setelah kita baca, kita tentukan dulu kalimat utamanya. Di mana letak kalimat utama? Maka kita akan lebih mudah nanti dalam menyimpulkan. Kemudian langkah ketiga, membuat kesimpulan. Gampang kan? Bagaimana cara kita membuat kesimpulan? Kita cari dulu kalimat utamanya. Atau di pokoknya kita temukan dulu. Di pokoknya temukan, kalimat utamanya temukan. Kalau kita mau menyimpulkan, tinggal digabung. Tambahkan dengan bahasa sendiri. Tambahkan dengan kata penghubung, boleh. Misalnya, ide pokoknya adalah tentang ketahanan pangan, misalnya. Dia membicarakan tentang ketahanan pangan. Kemudian di paragraf awalnya jenis-jenis ketahanan pangan yang ada di kabar adalah ini. Tinggal kita gabung yang itu. Kalau mau membuat kesimpulan, cari ide pokok dulu setelah membaca, kemudian cari kalimat utama. Kalau mau menyimpulkan, gabung jadi satu. Jadi pokok sama kalimat utama itu kemudian tambahkan dengan bahasa kita supaya dia nyambung. Karena yang namanya kesimpulan itu adalah realisasi dari ide pokok dan kalimat utama dan ditambah dengan bahasa sendiri. Bisa dipahami? Ada dua indikator yang harus anak-anak kuasai hari ini. Pertama, bisa menguraikan pengertian teks eksposisi dan unsur-unsurnya. Kemudian yang kedua, bisa menyimpulkan teks eksposisi yang akan diburu bagikan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Ada lagi yang bertanya? Zakirin dari kelompok 2, kelompok 1, ada? Kelompok 3. Sebelum ibu guru bagikan LK ada pertanyaannya? Ada atau tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjut ya. Ada apa? Tidak ada. Kita lanjut sekarang. Ibu guru bagikan LK masing-masing kelompok. Silakan kerjakan dengan sama ya. Diskusi dengan kelompoknya masing-masing secara kompak ya, semuanya harus bekerja. Bagi-bagi tugas caranya. Kakak, ini sama kakak di sini. Kalau kakaknya
Simpulkan isi teks eksposisi berikut. Ini kan sudah dibaca ya, tadi ya, sudah dibaca. Simpulkan dia. Kira-kira apa pembahasan ini? Kemudian dalam utamanya seperti itu. Kita juga nanti dari simpulkannya. Ini kan untuk menunjukkan baca di dulu atau ini kan menunjukkan baca di baca di dulu kembali kemudian ya Jangan anakku diskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Pahami maksud soal yang ada di atas ini. Karena kalau memang ada yang tidak dipahami bisa tanyakan. Ya, bila ayo kelompok mana lagi yang belum paham?
waktu. Silakan, manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin ya. Kalau sudah masing-masing kelompok harus ada yang mewakili untuk presentasi di depan. Silakan persiapkan. Segera ya. Rahman, sudah dibaca? Silakan jawab yang lain. Gibran, dijawab. Sekarang masing-masing kelompok diskusi yang manfaatkan waktunya, Guru kasih waktu tinggal 10 menit lagi. Setelah itu presentasi masing-masing kelompok mewakili 1 orang ke depan untuk membacakan hasilnya. Kita bandingkan dengan hasil kelompok lain. Gibran, yang serius Kenapa masyarakat? Ini manusia dari Tuhan. Ada satu kalimat fakta. Kalau anak benar-benar sudah paham, harus bisa membedakan ini loh kalimat fakta, ini loh kalimat opininya, kan? Kalau memang kurang tepat, nanti bisa ditanggapi sama temennya. Oh, itu kurang tepat. Intinya kalau fakta itu kan yang benar-benar terjadi. Nah, kalau opini kan pendapat. Pendapat itu artinya bagaimana cara kita tahu dia pendapat atau bukan? Orang lain bisa mengatakan iya, bisa juga mengatakan tidak. Itu yang menandakan dia sebagai opini. Kalau fakta tidak bisa orang mengatakan tidak, harus bilang iya. Itu bedanya. Misalnya dari segi kalimat yang kalian pilih itu, apakah akan menimbulkan persepsi iya atau tidak kepada orang? Kalau memang akan menimbulkan kata iya dan tidak, maka itu namanya opini. Kalau orang pasti mengatakan iya, maka itu namanya fakta. Apa cara membedakannya? Ada yang guru kasih waktu tinggal 5 menit ya, baru presentasi masing-masing kelompok depan mewakili 1 orang aja untuk membacakan hasilnya.
Bekerja kelompok itu harus kompak, jangan ada yang kerja, ada yang tidak. Kenapa? Apa Nabila? Opini itu berupa pendapat. Orang lain bisa mengatakan dia, bisa juga mengatakan tidak. Pendapat yang ada di sini, mana yang berupa kalimat pendapat? Misalnya ibu contohkan ya kalimat pertama. Usia remaja yang berkisar antara 10 sampai 27 tahun merupakan fase transisi dari masa anak-anak ke masa awal remaja. Kata atau ini? Mantap ini. Nah, ini salah satu contoh kalimat katanya. Cari lagi yang lain. Ini memang benar kan? Kalau kalimat opini orang mengatakan ya, ada untuk ya. Misalnya mana yang kalimat opini? Misalnya dalam iklan. Pakailah sabun sirih, kulit Anda pasti akan putih merona. Belum tentu itu opini. Kadang-kadang orang sudah pakai bertahun-tahun dia tidak putih. Itu namanya opini. Belum tentu orang mengatakan semuanya dia. Juga kadang-kadang mengatakan tidak. Silakan ibu guru kasih waktu mengerjakan RK tinggal 3 menit lagi. Setelah itu masing-masing kelompok utus salah satu temannya untuk presentasi di depan. Nana, hati Zatul Fitri, kenapa kamu duduknya kayak gitu? Hah? Sudah selesai? Kalau sudah, ya kelompok 4 sudah? Ya, kelompok apa lagi yang sudah? 3 sudah? Kelompok 2? Ayo, kelompok 1 segera. Sudah selesai? Cepetan, kelompok 1. Kelompok 3 juga. Berarti kelompok 4 yang pertama ya, tidak apa-apa ya. Ayo bantu kelompok. Tinggal 2 menit ibu kasih waktu mengerjakan LK. Cepetan. Sudah? Ayo waktunya sudah habis. Sekarang waktunya presentasi. Nah, silakan. Persiapkan siapa yang mau diutus untuk membacakan hasil kerja kelompoknya.
Siapa yang maju pertama kelompok berapa ayo? Ibu guru yang menunjuk atau kalian yang pilih sendiri? Kita mulai dari kelompok 4 ya. Ayo kelompok 4. Silakan kelompok yang lain perhatikan, simak pendapat pemiliknya ya terkait dengan apa yang sudah mereka jawab. Bandingkan dengan pekerjaan kalian nanti. Ayo kelompok 4 maju, Zilil Arsita sama Nawali mewakili teman kelompoknya. Silakan. Ayo. Zilil Arsita Nawali cepat, yang membawa waktu nanti. Jalan yang besar ya. Silakan kelompok yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan EOCA. Jangan kelompok yang lain simak ya. Siapa tahu ada perbedaan dari pendapat kalian masing-masing kelompok. Mulai sudah. Berikanlah pengertian teks eksposisi tentang pendidikan karakter dengan menggunakan kalimat sendiri. Kedua, tentukan fakta dan opini dalam teks eksposisi yang dibaca. Yang pertama, teks eksposisi adalah teks yang berisi paragraf atau karangan yang berisi pengetahuan secara singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, fakta. Pendidikan karakter sangat penting diberikan untuk remaja dalam mengendalikan emosinya sehingga tidak terjerumus dalam hal-hal negatif. Opini. Pendidikan karakter belum tentu dapat mengubah anak menjadi pribadi yang berprestasi dan kreatif. Sudah didengar tadi kalimat fakta opininya? Ya. Bagaimana? Benar atau tidak ini? Faktanya benar atau tidak? Benar. Opininya? Nah, bagus sekali. Lanjut. Kesimpulannya sekarang. Simultan isi teks eksposisi pendidikan karakter yang belajar. Pendidikan karakter. Usia remaja yang berkisar antara 10 sampai 21 tahun merupakan fase transisi dari masa anak-anak ke masa awal dewasa. Pada usia remaja cenderung mencari identitas dirinya. Kondisi itu merupakan masa sulit bagi remaja sehingga diperlukan pengendalian diri yang kuat saat berada di sekolah, rumah, dan lingkungan tempat bermain. Kurangnya kesadaran akan pendidikan karakter menyebabkan sejumlah anak terjerumus pada hal-hal yang negatif karena tidak berhasil mengatasi pergolakan emosi dalam dirinya. Sementara itu, karakter adalah warna atau perilaku seseorang. Dengan pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengajarkan anak untuk berperilaku jujur, sopan, santun, kreatif, dan percaya diri dan mandiri. Bagaimana dengan kesimpulan dari kelompok 4, kelompok 1, 2, 3? Bagus. Bagus. Ada yang ditanyakan? Ya. Ada. Kalau tidak ada, silakan ditutup. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang
Selanjutnya kelompok berapa? Satu. Kelompok satu silakan. Ayo maju. Sapatul Fadila dengan yang sudah melewati silakan. Ya caranya tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soal pertama, uraikanlah pengertian teks eksposisi tentang pendidikan karakter dengan menggunakan kalimat sendiri. 2. Tentukan fakta dan opini dalam teks eksposisi yang dibaca. Jawaban pertanyaan. Teks yang berisi tentang karakter berisi tentang pengetahuan yang singkat, padat, dan jelas. Jawaban kedua. Fakta. Usia remaja yang bersekitaran 10 sampai 21 tahun merupakan fase transisi dari masa anak-anak ke masa awal dewasa. Paragraf opini. Pendidikan karakter penting diberikan untuk membantu remaja dalam mengendalikan emosinya sehingga tidak terjerumus dalam hal-hal negatif. Ya, ini kesimpulannya. Simpulkanlah isi eksposisi pendidikan karakter yang dibaca. Berisi tentang masa anak-anak ke masa awal remaja seperti adanya perubahan tinggi badan, berat badan, dan mulai adanya ketertarikan terhadap lawan jenis akan berpengaruh terhadap psikologisnya. Sebagian orang mungkin belum mengetahui tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah perubahan sikap dan tingkah laku orang. Iya. Bagaimana dengan hasil kerja kelompok 1? Ada yang ingin ditanggapi dari kelompok 2, 3, 4? Tidak ada. Kalau tidak ada silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari paparan pengertian, kemudian fakta opini sudah bisa dibedakan oleh kelompok 1. Kemudian simpulannya juga sangat bagus sekali dari kelompok 1. Lanjut ke kelompok 2, silakan. Mewakili siapa kelompok 2? Silakan. Hasanah, Marsha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teks eksposisi. Soal yang pertama, uraikanlah pengertian teks eksposisi tentang pendidikan karakter dengan menggunakan kalimat sendiri. Pengertian teks eksposisi yang berjudul pendidikan karakter adalah teks atau karangan yang berisi tentang karakter seorang remaja. Soal yang kedua, tentukanlah fakta dan opini dalam teks eksposisi yang dibaca. Kalimat fakta yang terdapat dari teks eksposisi di atas adalah karakter adalah watak atau perilaku seseorang. Dan kalimat opininya yang terdapat dalam teks eksposisi di atas adalah pendidikan karakter dapat membawa anak menjadi pribadi yang berprestasi dan kreatif. Dari teks eksposisi di atas dapat disimpulkan bahwa usia remaja yang berkisar 10 sampai 21 adalah fase beranjaknya anak ke masa awal dewasa. Pada fase ini adalah fase yang sangat sulit untuk remaja yang mengendalikan dirinya. Oleh karena itu, pada fase ini seorang anak sangat memerlukan perhatian dan pendidikan karakter. Banyak anak yang terjerumus dalam hal negatif karena kurangnya pendidikan karakter.
kita simpulkan bahwa pendidikan karakter dapat membentuk remaja yang lebih unggul dan dapat dibanggakan secara fisik. Bagaimana dengan kelompok 1, 3, 4? Ada tanggapan untuk kelompok 2? Ada. Ada. Yang bagus ya, silakan ditutup dulu. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut kelompok yang terakhir, silakan. Najila, semuanya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Uraikan pengertian teks eksposisi tentang pendidikan karakter dengan menggunakan kalimat sendiri. Teks eksposisi adalah teks yang berisi tentang pengetahuan atau pandangan secara singkat pada kesimpulan. Tentukan fakta dan opini dalam teks eksposisi yang dibaca. Fakta kondisi itu merupakan masa sulit bagi remaja sehingga diperlukan pengendalian diri yang kuat saat berada di sekolah. Opini. Mungkin kurangnya kesadaran akan pendidikan karakter akan menyebabkan sejumlah anak terjerumus pada hal-hal yang negatif karena tidak berhasil mengatasi pergolakan emosi dalam dirinya. Simpulkanlah isi teks ekspresi pendidikan karakter yang dibaca. Usia remaja. Usia remaja yang berkisar antara 10 dan 20 merupakan fase transisi dari masa awal belajar, adanya perubahan pada anak dan mulai adanya ketertarikan terhadap lawan jenis. Sebagian orang mungkin belum mengetahui tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter penting diberikan untuk membantu remaja dalam mengendalikan emosinya, sehingga tidak terjerumus dalam hal negatif. Nilai-nilai positif dalam pendidikan karakter yang diberikan kepada anak usia remaja dapat membentuk mereka menjadi remaja yang unggul dan berprestasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baiklah anak-anak sekalian, terima kasih ya tadi anak-anakku sudah berani ya mencoba untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Cuma ada beberapa catatan dari masing-masing kelompok. Ibu punya catatan buat anak-anakku dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ataupun kelompok 4. Yang pertama dari kelompok 4 dulu yang pertama tampil tadi. Untuk kelompok 4 tadi Ibu Guru melihat kurangnya dari segi struktural. Kalau dari segi paparan pengertian, kemudian dari segi menentukan kalimat fakta dan opini sudah sangat bagus sekali. Kelompok 4 ya, berarti anak-anakku harus lebih mempelajari lagi bagaimana cara menyimpulkan yang baik. Ini untuk kelompok 4. Kemudian untuk kelompok 1 yang tampil kedua, evaluasinya adalah mulai dari pengertiannya, kemudian menentukan kalimat fakta ini, bahkan sampai kesimpulan luar biasa, sangat bagus. Sudah sangat sesuai ya. Kelompok 1 sudah bisa membedakan mana fakta, mana opininya, kemudian sudah bisa memberikan pengertian dari teks eksposisi sesuai dengan teks pendidikan karakter yang dibaca. Simpulannya juga sudah bagus. Itu untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 ya. Ya, kelompok 2 mulai dari pengertian, kemudian menentukan fakta opini sampai kesimpulan juga sama dengan kelompok 1. Sudah bisa dibedakan mana fakta, mana opini. Pengertiannya juga sudah sangat spesifik ya. Tadi ada kelompok yang memberikan pengertian secara umum. Padahal yang dimaksud di LK itu berikan pengertian teks eksposisi
eksposisi berdasarkan teks pendidikan karakter. Nomor 3 sudah bagus. Nomor 2 ya, sudah bisa memberikan pengertian sesuai dengan teks yang ada. Simpulannya juga sudah bagus. Nah sekarang lanjut ke kelompok terakhir tampil yaitu kelompok 3. Kelompok 3 ibu koreksi dari segi penampilan. Mohon maaf ya, tadi ibu lihat tidak fokus. Yang diutus ke depan itu Elma Yati Azhari. Lain kali kalau mau mempresentasikannya, tolong dikuasai dulu materinya baru dibaca. Kemudian untuk pengertiannya rumus lima kata opini simpulannya juga sudah lumayan bagus. Cuma tadi ibu guru kurang mendengar untuk yang simpulan karena mungkin yang membacakannya tidak fokus ya. Itu saja untuk evaluasi hari ini anak-anak sekalian. Kesimpulannya berarti hari ini kita sudah membahas tentang pengertian teks eksposisi, kemudian unsur-unsurnya, ciri-cirinya, bahkan cara menyimpulkan. Itu silakan nanti bisa dibaca ulang apa yang ada di ekstranya atau di LKS-nya ya. Sebelum kita tutup, ada yang anak-anak ingin sampaikan dulu? Ada? Tidak? Ada. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau bagaimana? Kalau tidak menyenangkan berarti nanti ilmunya tidak bisa masuk. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini anak-anak sekalian ada manfaatnya. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita masuk ke pola pengembangan teks eksposisi. Itu ya materi kita berikutnya. Insya Allah pertemuan berikutnya mudah-mudahan kita masih bisa diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan kegiatan. Kalau tidak ada yang anak-anak ingin tanyakan, hari ini ibu guru cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikram. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuhu wa ridwanuhu. Waalaikumsalam. Ya kali. Dari dulu koreksi nanti. Thank you.